Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Gara-gara dengar suara azan, pendeta cantik masuk Islam. Pendeta cantik bernama Cynthia de Freitas di Maluku, mendapat hidayah menjadi mualaf. Cynthia resmi masuk Islam pada tanggal 15 Oktober tahun 2021 lalu di Masjid Desa Fatolo, Kecamatan Bula, setelah jamaah selesai melaksanakan salat Jumat. Kini Cynthia de Freitas berganti nama menjadi Siti Rahna Fadilah. Viral di media sosial, seorang pendeta cantik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, mengucapkan syahadat karena mengakui mendapat hidayah setelah mendengar suara azan. Seperti video yang diunggah oleh akun Twitter @yaniyarsim, pendeta wanita itu mengucapkan syahadat disaksikan oleh jamaah di masjid dan masyarakat di Desa Fatolo pada Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cynthia de Freitas, usia 26 tahun, pekerjaan pendeta. Saya mendengar suara azan berkumandang, saya merasa mendapat hidayah dari Allah. Hal itu terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu. Pada saat itu timbul keinginan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang muslimah, ujar Cynthia saat membaca surat pernyataan di hadapan ustadz dan jamaah. Cynthia yang mengenakan jilbab dan gamis putih, mengakui tidak ada paksaan dan bujukan dari pihak manapun untuk dirinya memeluk Islam. Dia akui memeluk Islam atas kehendak hatinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk memeluk agama Islam dan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jamaah, tegas Cynthia. Saya Cynthia de Freitas, saya ikrar nyatakan diri keluar dari agama saya, yang saya anut yaitu agama Kristen dengan status baru saya menganut agama Islam, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ujarnya tuntas. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nama saya sekarang yaitu Siti Rahma Fadilah, sambung Cynthia disambut suara takbir jamaah. Ya Allah, saya akan menaati dan melaksanakan syariat agama Islam. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, tandas mantan pendeta di Maluku ini. Yang kedua, pendeta muda asal Manado. Bingung jumlah Tuhannya, pendeta cantik ini spontan masuk Islam dan minta diviralkan. Pendeta Marlin masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dituntun seorang ustadz, serta disaksikan oleh warga setempat. Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tidak terkecuali pada pendeta cantik nan muda asal Indonesia ini, Marlin Senaim yang masuk Islam setelah mendapat hidayah. Masuknya pendeta cantik ini tentu bukan tanpa alasan. Dan sebagaimana dikutip dari salah satu channel YouTube, pendeta Kristen Protestan ini memilih Islam sebagai agama barunya, karena kebingungannya dengan jumlah Tuhan di agama lamanya. Disaksikan para ibu RW dan jemaah lainnya, Marlin Senain ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Marlin masuk Islam tanpa unsur paksaan siapapun. Marlin masuk Islam karena suatu hidayah yang diberikan Allah kepadanya. Keputusannya masuk Islam disambut banyak orang. Seorang ustadz yang memimpin doa kalimat syahadatnya, dia berkata kepada Marlin, "Kamu harus yakini karena Allah saksinya sekarang ketika kamu sudah menangis, Allah akan menghapus semua dosa-dosamu yang lalu, kamu bersih, sekali lagi kamu bersih, perlu dicatat lagi ketika kamu baca doa tidak tanggung-tanggung surga menanti kehadiranmu untuk memasukkan dirimu ke dalam surga." Dalam Islam siapapun tetap mengatakan seorang mualaf laki dan perempuan ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat habis semua dosa-dosa sebelumnya, ucapnya sebagaimana dikutip, Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Selamat buat Nanda, Marlin, semoga Allah senantiasa menyertai kamu dan kita semua yang ada di sini. Dia juga mengatakan malam ini acara terdahsyat yang pernah saya ikuti selama keliling Indonesia, lanjutannya. Sementara itu, Marlin mengatakan bahwa keputusannya untuk memeluk Islam adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dia juga mengatakan kepada hadirin yang hadir pada malam itu, "Bapak Ibu viralkan karena yang masuk bukan orang biasa, dia adalah seorang pendeta muda. Seorang pendeta sudah siap diwisuda dan menjadi dikukuhkan pendeta full di Jakarta tanggal 19 April tahun 2021. Dia mengucapkan syahadat pada malam ini,
dan seterusnya penuh keyakinan Islam adalah agamanya, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan meninggalkan agama Kristen Protestan yang dulu. Yang ketiga ini, kisah seorang biarawati atau juga misionaris Kristen yang bernama Dewi Purnamawati. Setelah masuk Islam, ia dikucilkan dari keluarganya. Inilah kisah menarik dalam perjalanan beliau. Kegalauan spiritualitasnya tak terjawab oleh Bible. Perempuan itu kini aktif mengisi pengajian di mana-mana. Selayang pandang, orang mungkin tidak menyangka, dia mantan aktivis gereja yang pernah begitu membenci Islam. Perempuan bernama lengkap Dewi Purnamawati itu tumbuh besar di lingkungan Katolik. Kekristenan sang ibu sangat kuat. Sang ibu adalah aktivis gereja yang berhasil memurtadkan tokoh agama Islam di kampungnya di Lombok. Sejak kecil, Dewi dan adik-adiknya dididik menjadi Kristen fanatik. Dewi juga menapaki jalan serupa sebelum masuk Islam. Perempuan kelahiran Solo pada 1962 ini, sewaktu kecil sering mengajak teman-temannya ikut sekolah minggu. Pada 1970-an, mereka dibaptis bersama saya. Herannya, orang tua mereka tidak risau sama sekali, kata dia. Misi tersebut dia jalani hingga remaja. Sang ibu bahkan mendorong agar dia berpacaran dengan Muslim. Dewi pun menjalin hubungan dengan seorang aktivis gerakan mahasiswa Islam. Selama masa pacaran itu, Dewi tak menampakkan misinya, justru menonjolkan toleransi dan kepedulian. Jadi, kita bisa banyak membantunya dan membuatnya banyak bergantung pada kita, kata perempuan yang baru saja meraih gelar master di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini UMS. Pelan-pelan, aktivis itu mulai merasa goyah dan rela dibaptis tanpa perlawanan. Pada 1985, mereka menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Perkawinan itu tidak berumur panjang. Pada 1992, ia bercerai. Anaknya diasuh oleh orang tuanya di Lombok dan dididik menjadi Kristen militan. Pada masa-masa ini, kegelisahan Dewi mulai mencuat. Mengapa ada yang beragama Islam, Katolik, dan Kristen? Sesungguhnya, beragama Islam, Katolik, dan Kristen itu siapa yang memerintahkan? Pertanyaan demi pertanyaan mulai menghampiri. Di dalam Bible, dia tidak menemukan perintah beragama Katolik atau Kristen. Lebih lanjut, kata dia, ternyata Nabi Isa tidak kenal Kristen atau Katolik. Istilah Kristen baru muncul pada masa Paulus, puluhan tahun sesudah Nabi Isa diangkat ke langit. Dulu, setiap kali Dewi bertanya kepada frater, pendeta, atau pastor, jawaban mereka pasti berputar-putar. Mereka mengatakan hal seperti itu tidak boleh dipertanyakan, cukup diimani. Meski menyimpan keraguan, perempuan asal Solo itu tetap setia dengan kekristenan karena kuatnya didikan sang ibu. Waktu itu, Dewi masih memandang rendah Islam. Segudang pertanyaan namun, hidayah Allah tak seorang pun mampu menolak. Jika memang Bible sudah tuntas sempurna, mengapa Tuhan masih menurunkan Al-Quran? Fakta itu mengusik logika saya, menggoyahkan iman Kristen saya, tutur Dewi. Ia lantas bertanya-tanya, benarkan Bible kitab suci, bila di dalamnya termuat adegan vulgar dan tidak senonoh, seperti perzinahan. Dalam Bible melarang minum anggur, tapi mengapa minuman itu dijadikan lambang darah, dalam perjamuan kudus di gereja? Saat ia tengah berada dalam krisis spiritualitas, sebuah peristiwa mengerikan nyaris merenggut nyawanya. Awal 1999, saat Dewi tengah melaju kencang dengan mobil menuju Madiun, ban mobilnya tiba-tiba bocor terkena potongan pelat besi. Sontak, mobil berjalan zigzag tak keruan. Dia pucat pasi. Untungnya, dia belum ditakdirkan meninggal saat itu. Tuhan masih menyelamatkan. Dewi berhasil mengendalikan mobil dan menepi. Dia berhenti di pinggir persawahan yang sangat luas, jauh dari permukiman. Saat itulah, tiba-tiba terdengar kumandang azan maghrib. Hatinya bergetar. Ia merasa harus segera memutuskan. Setelah bertahun-tahun dalam pergulatan batin dan memohon petunjuk Tuhan, pada Februari tahun 1999, Allah melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang jelas-jelas Allah menyuruh manusia untuk menganutnya, ungkap Dewi, seraya merujuk surah Al-Baqarah ayat ke-208. Ujian demi ujian pada awal masuk Islam, Dewi menghadapi berbagai ujian. Keluarga, teman, dan tetangganya yang beragama Kristen mengucilkan dia, sementara orang-orang Islam masih mencurigai keislamannya. Dia pun pernah ditipu seorang laki-laki yang berlagak membimbing. Akibatnya, usahanya mengalami kebangkrutan. Ujian demi ujian dia jadikan bahan introspeksi.
Tak lama setelah berislam, Dewi menikah dengan seorang muslim taat. Suaminya seorang manajer di sebuah perusahaan otomotif besar. Lelaki itu teguh memegang keislaman. Dia memilih keluar dari perusahaan ketika mengalami tekanan dan diskriminasi dari atasan non-muslim. Akan tetapi, nasib berkehendak lain. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2003, ketika keislaman Dewi mulai bersemi, sang suami yang mengenalkan dan membimbingnya tentang Islam, tanpa sakit dipanggil ke hadapan Allah. Sepekan setelah kematian suaminya, sang ibu datang dari Lombok. Ibunya mendesak Dewi kembali pada kekristenan. Menghadapi desakan itu, Dewi tetap teguh. Ia tidak ingin melepas kebenaran yang telah dia pegang. Akibatnya, semua biaya hidup Dewi sejak kecil hingga dewasa dihitung utang dan diberi tempo 1 pekan untuk mengembalikan. Bila tidak mampu, dia harus kembali memeluk Kristen. Alhamdulillah, dibantu ustaz dan beberapa rekan, dia mampu mengembalikan uang tersebut. Yang paling pedih, dia tidak diakui ibu oleh anak kandungnya sendiri. Anak semata wayangnya tidak bersedia tinggal bersama dia, kecuali Dewi kembali ke Kristen. Ramadan 2004, sang anak menelepon dari Lombok dan memberi pilihan, anak atau agama. Dewi tetap memilih Islam, anaknya tidak mau lagi mengakui dia sebagai ibu. Anak saya satu-satunya pun telah tidak lagi mengakui saya sebagai ibunya. Dia bilang ibunya sudah mati. Kisah Dewi. Sejak itu, dia resmi mendapatkan pemutusan hubungan dari keluarga besarnya itu. Perempuan itu pun telah dipertemukan lagi dengan lelaki muslim yang bisa menjadi imam, dan teman seperjuangan. Meski menghadapi ancaman dan cobaan berulang, dia percaya, gelombang ujian bertubi-tubi tidak untuk menyurutkan iman. Allah mencintai hambanya, menatar dan menggembleng hambanya agar layak menempati kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Amin. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.